Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, nikmat iman Islam, dan kita masih bisa melanjutkan pembelajaran kita tentang ilmu al-hadis atau ilmu mustalah al-hadis. Kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang kitab Taqrirat As-Saniyah Syarah Al-Manzumah Al-Baiquniyah dari Imam Hasan Al-Mashhad. Kali ini kita akan membahas tentang al-hadisu al-mu'dal. Sebelumnya kita sudah membahas tentang al-hadisu al-munqati'. Kemudian di sana ada yang lebih berat dibandingkan dengan hadis munqati', yaitu al-hadisu al-mu'dal. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. Al-hadisu al-mu'dalu wal mu'dalu saqitu min husnani wal mu'dalu saqitu min husnani wal mu'dalu saqitu min husnani. Dalam bait yang sangat ringkas ini memiliki makna yang panjang karena manzumah ini berupa ijaz, dia sedikit tetapi mengandung makna yang besar. Mu'dal itu artinya adalah apabila, sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Nukhbahnya, wa in kana bisnaini fasa'idan ma'atawali fahuwal mu'dal wa illa fal munqati'. Jadi sebuah hadis apabila di sana ada riwayat sebuah hadis itu ada dua perawi, paling sedikit adalah dua perawi atau tiga, berarti fasaidan lebih dari dua rawi, bisa tiga, bisa empat, ma'atawali secara berturut-turut. Berturut-turut apa? Berturut-turut terjatuh, artinya tidak tercantumkan di dalam sanad sebuah hadis, maka fahuwal mu'dalu, maka hadis tersebut adalah hadisul mu'dal. Wa illa fal munqati'. Apabila tidak tawali, artinya tidak berturut-turut, maka artinya dia bukan mu'dal tetapi al-munqati'. Sebagaimana itu tadi adalah yang disampaikan oleh atau yang dituliskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Nukhbatul Fikar. Kemudian Imam Hasan Al-Mashhad di sini menjelaskan, wal mu'dalu bi siqati ismil maf'ul lughatan ma'khudhun min qawlihi a'dalahu fulanun idza a'yahu amruhu. Sumiyal hadisu bidzalik li'anna al-muhaddits alladhi haddasa bihi ka'annahu a'dalahu wa a'yahu falam yantafi bihi man yarwihi anhu. Artinya adalah ketika sebuah hadis itu dikatakan mu'dal. Mengapa diberikan nama mu'dal? Itu dikarenakan karena seorang muhaddis, orang yang sibuk dengan hadis, artinya muhaddis yang menyibukkan dirinya dalam ilmu hadis, artinya adalah itu di sana bahkan ada kriteria tersendiri dari seorang muhaddis, yaitu dia memiliki atau memahami ilmu hadis secara utuh, dari mulai mustalah al-hadisnya, kemudian dari segi ilmu sanadnya, dari segi ilmu dirasat asanidnya, takhrij hadisnya, dirasa ilalnya, ilmu ilalnya, jarah wa ta'dilnya, kemudian juga memahami dan mengetahui daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara utuh, kemudian menyibukkan dirinya di dalam bidang hadis, maka dikenal dengan seorang muhaddis, atau di sana masih ada kriteria lainnya. Nah, dikenal dengan nama al-mu'dal itu yang menyebabkan seorang muhaddis ketika menyampaikan hadis kemudian sanadnya terputus minimal dua, kemudian atau tiga atau empat secara berturut-turut, maka itu seperti dia itu menyusahkan atau menyulitkan orang lain untuk mengetahui siapa yang merawikan atau meriwayatkan hadis tersebut. Kemudian orang yang
falam yantafi' bihi man yarwihi anhu. Kemudian orang yang meriwayatkan dari seorang muhadis tadi itu tidak bisa mengambil manfaat yang lebih karena dia tidak tahu siapa yang meriwayatkan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah yang pertama, ketika dinamakan mu'dhal itu karena misalkan ada seorang muhadis. Nah, si muhadis ini misalkan namanya si fulan. Nah, si fulan ketika dia meriwayatkan sebuah hadis dari gurunya, kemudian gurunya itu mendapatkan dari gurunya lagi. Nah, dari dua gurunya ini, dari dua orang yang meriwayatkan tadi, gurunya dan guru dari gurunya ini, itu terjatuh atau terputus atau tidak disampaikan. Misalkan saya meriwayatkan sebuah hadis dari langsung loncat kepada dua orang setelah saya. Dua orang sebelum saya, Dua orang sebelum saya langsung loncat. Misalkan di sini ada sebuah hadis. Di sini misalkan si fulan meriwayatkan sebuah hadis. Di sini ada 4. Di sini ada 4 misalkan. Kemudian di sini orang yang terakhir meriwayatkan. Nah, orang ini dia tidak menyampaikan bahwa saya mendapatkan hadis dari si fulan ini. Kemudian saya tidak mendapatkan hadis dari si fulan ini. Tidak, tapi dia langsung loncat kepada dua orang sebelumnya. Saya meriwayatkan hadis dari si sini, dari langsung ke sini. Jadi di sini ada dua orang yang secara berturut-turut terjatuh tidak disebutkan. Nah, ka'annahu seakan-akan muhadis tersebut apa? A'dhalahu au a'yahu, melelahkan, menyulitkan. Menyulitkan siapa? Menyulitkan orang yang setelahnya. Nah, kenapa a'yahu dan a'dhalahu secara lugawi artinya adalah melelahkan, artinya menyulitkan. Kemudian dengan adanya dua orang yang terputus ini, falam yantafi bihi man yarwihi anhu, maka tidak dapat mengambil manfaat siapa orang yang meriwayatkan setelah ini. Setelah ini akan datang orang lagi. Setelah ini datang orang lagi. Kemudian si orang ini dia mau mengambil hadis dari dia. Tetapi karena dia ini sudah menjatuhkan dua orang di sini, maka orang ini pun tidak akan mendapatkan kebaikan atau tidak dapat mengambil suatu faidah manfaat yang besar dari hadis yang dia bawakan. Kenapa? Karena terputus dua sanadnya. Karena kalau hadis itu sudah terputus sanadnya, itu kemungkinan besar hadisnya adalah akan terjadi dhaif, kecuali dia ada pengangkatnya, atau maksudnya pengangkat di sini apabila di sana ditemukan hadis lainnya yang hadisnya lengkap riwayatnya, lengkap sanadnya, diketahui siapa sebenarnya orang yang terjatuh tadi, maka hadis tersebut akan terangkat derajatnya menjadi hasan li ghairi. Wastilahan, secara istilahi sebagaimana yang kita tadi jelaskan, al-hadisu asaqitu minhu ay min sanadihi isnani fasa'idan min ayyi mawdi'in. Secara istilahan, al-hadisu al-mu'dhal artinya adalah apabila terjatuh dua orang secara berturut-turut, yaitu tadi dua orang setelah perawi terakhir, sebelum perawi terakhir. Ini perawi terakhir. Misalkan di sini ada tiga perawi. Di antara dirinya sampai kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Misalkan ada 3 perawi. Dan di antara 3 perawi ini misalkan terjatuh 2 orang secara berturut-turut. Misalkan di sini terjatuh 2 orang berturut-turut. Di sini ada seorang seorang tabi'in, kemudian ada seorang sahabat, terjatuh 2 berturut-turut, maka itu namanya mu'dhal. Atau 3 orang berturut-turut, itu juga namanya bisa disebut dengan mu'dhal. Nah, kemudian apabila dia tidak secara berturut-turut, misalkan terjatuh 2 orang tetapi tidak berturut-turut, maka kita kembali ke hadis sebelumnya yang kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu al-munqati, yang dikatakan Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, gimana? Wa in kana bisnaini fasa'idan ma'atawali fahuwal mu'dhal wa illa fal munqati. Apabila terjatuh 2 orang atau lebih secara berturut-turut, maka dikatakan mu'dhal. Akan tetapi bila ia tidak berturut-turut, maka dia namanya munqati'. Nah, misalkan di sini terjatuh 2 orang. Di sini ini adalah perawi terakhir, kemudian di sini adalah terjatuh. Berarti terjatuhnya berapa? 2 orang di sini dan di sini.
maka ini dia tidak secara berturut-turut, maka disebut dengan al-hadisu al-munqati'. Karena ka'an saqata sahabiyyu wa tabi'i. Bisa yang terjatuh tabi'in dan sahabi misalkan. Au tabi'i dan tabi'i, atau tabi'in dengan tabi'ut tabi'in. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahabat radhiyallahu anhum, kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Kemudian di sini perawi terakhir. Bisa saja yang terjatuh adalah seorang sahabi dan seorang tabi'in, berarti dua orang. Bisa saja yang terjatuh seorang tabi'in dan tabi'ut tabi'in, berarti dua orang, sama dua orang. Au awisnani qablahuma, atau dua orang sebelumnya. Siapa? Maksudnya adalah intinya siapapun orang yang meriwayatkan terakhir, apabila terjatuh dua orang sebelumnya misalkan, maka dia dikenal juga namanya mu'dhal. Tidak memandang dia itu seorang tabi'in ataupun seorang sahabi, pokoknya dua orang sebelumnya, maka dikenal dengan hadis mu'dhal. Lakin bisyarati tawali saqitain, dengan syarat yang terputus minimal adalah dua orang secara berturut-turut, dua orang secara berturut-turut. Amma idza saqata wahidun baina rajulaini, namun apabila yang terjatuh adalah satu di antara dua rajulain, summa saqata min mawdi'in akhar minal isnadi wahidun akhar, fahuwa munqati'un fi mawdi'ain. Kemudian apabila terjatuh satu di antara dua orang, misalkan ini kita melihat di sini ada dua orang, satu dua. Di antara dua orang ini terjatuh satu, maka dia dikenal dengan munqati'. Kemudian misalkan yang terjatuh di sini, munqati'. Kemudian summa saqata min mawdi'in akhar minal isnadi wahidun akhar. Kemudian di sanad yang lain, di orang yang lain juga terjatuh. Di sini terjatuh. Maka di sini jadi munqati' mawdi'ain. Terjadi munqati' pada dua tempat. Terjatuhnya satu di sini, kedua terjatuh di sini. Fahuwa munqati'un fi mawdi'ain. Maka dia dikenal munqati' pada dua tempat. Misalul mu'dhal, salah satu contoh dari mu'dhal apa? Marawahul Imam al-Malik rahimahullah ta'ala fil Muwatta, di dalam kitabnya Al-Muwatta. Imam Malik dalam kitabnya Muwatta meriwayatkan sebuah hadis, annahu qala balaghani an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi Imam Malik meriwayatkan langsung mengatakan saya meriwayatkan dari, misalkan langsung dari, saya mendapatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil mamluki ta'amuhu wa kiswatuhu. Nah, dalam hadis ini di situ diketahui terjatuh dua orang. Fa inna Malikan wasalahu kharijal Muwatta'i an Muhammad bin Ajlan an abihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu fa arafna bidzalika suqutas naini. Nah, di dalam kitab lain selain dari kitab Muwatta ditemukan bahwasanya Imam Malik radhiyallahu an itu meriwayatkan hadis tersebut dari Muhammad ibni Ajlan, mendapatkan hadis dari Muhammad ibni Ajlan. Nah, Muhammad ibni Ajlan mendapatkan dari ayahnya an abihi. Nah, dari ayahnya Muhammad ibni Ajlan itu mendapatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, kemudian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini yang tidak disebutkan oleh Imam Malik radhiyallahu an itu ada dua orang, yaitu siapa? Muhammad ibnu Ajlan dan abihi, dan ayahnya Muhammad ibnu Ajlan. Maka hadis ini dikenal dengan namanya hadis mu'dhal. Wa hukmuhu annahu min aqsami dhaif. Nah, hadis yang tadi yang terputus sanadnya dua orang itu dihukumi sebagai hukum hadis dhaif, ya termasuk hadisun dhaif. Nah, ini adalah kalau dilihat secara hadis, secara berdiri sendiri hadis tersebut, hanya dilihat dari satu sisi hadis tersebut, maka hadis tersebut adalah hadisun dhaif. Nah, berbeda halnya pada pembahasan, namanya adalah di sana ada pembahasan tentang al-i'tibar, kemudian ada mutabi, ada syahid. Secara ringkas kita tidak memperpanjang ini karena ini insyaallah untuk tingkatan selanjutnya. Intinya adalah ketika di sana ada sebuah hadis yang dhaif, misalkan terjatuh sanadnya satu.
Kemudian di sana ditemukan pada riwayat lain, pada kitab lain, itu ditemukan secara utuh, riwayat secara utuh. Dan hadis yang diriwayatkan secara utuh ini dihukumi atau hukumnya hadis tersebut adalah sahih, misalkan diketahui sahih atau hasan li dzati. Nah, maka hadis yang terputus tadi itu kan hadisnya dhaif. Nah, hadis yang dhaif ini ditemukanlah dengan hadis yang hasan li dzati tadi. Maka hadis yang dhaif ini terangkat. Nah, hadisnya akan menjadi hasan li ghairi. Dan di sana ada syarat-syarat mengenai hadis-hadis yang boleh naik derajatnya untuk menjadi hasan li ghairi. Nah, itulah pembahasan kita mengenai al-hadisu al-mu'dhal. Insyaallah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang al-hadisu al-mudallas. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.